Frida. Materi menyusun ikhtisar buku non-fiksi dan fiksi atau novel. Pastinya ini mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 10 SMK STM Duren Kabupaten Malang. Baik anak-anak, sebelum kita membahas atau belajar tentang bagaimana menyusun ikhtisar buku non-fiksi dan fiksi, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu ikhtisar. Apakah sama dengan yang namanya ringkasan atau rangkuman? Jadi, ikhtisar adalah suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang terpenting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Ikhtisar dengan ringkasan atau rangkuman itu berbeda. Apakah bedanya? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, apa perbedaan dari ikhtisar dengan ringkasan atau rangkuman? Jadi, perbedaannya terletak pada keurutan. Kalau rangkuman atau ringkasan, kita harus tetap mementingkan urutan isi sesuai dari pengarang aslinya. Tetapi kalau ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi sesuai seperti yang ditulis oleh pengarang aslinya. Selain itu juga ikhtisar itu lebih bebas daripada ringkasan. Jadi kesimpulannya ikhtisar dan ringkasan atau rangkuman itu berbeda. Nah, ciri dan fungsi ikhtisar. Ciri ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan, bebas mengombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti, tujuannya untuk mengambil inti. Fungsi ikhtisar yang pertama untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang kedua untuk memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Selanjutnya untuk membimbing dan menuntun seseorang dapat mengambil hal-hal yang terpenting dalam buku secara cepat, lebih cepat daripada membaca rangkuman. Baiklah, kali ini langsung menuju bagaimana cara kita menyusun ikhtisar. Berikut adalah langkah-langkah menyusun ikhtisar. Dimohon untuk semua anak-anak lebih serius belajar di slide ini. Jadi, yang pertama, kalian harus membaca naskah aslinya atau teks aslinya minimal lebih dari 1 kali. Jadi, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai kalian paham betul-betul apa saja isi dari teks yang kalian baca. Selanjutnya, kalian buat kerangka hal-hal yang terpenting. Setelah kalian membuat kerangka hal-hal yang terpenting, baru kalian tulis ikhtisarnya. Setelah kalian tulis ikhtisarnya, kalian koreksi apakah ada kesalahan baik penulisan atau dalam cetakan. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kita belajar bagaimana langkah menyusun ikhtisar, mari kita perhatikan contoh teks ikhtisarnya. Berikut ada teks aslinya atau sinopsis dari karya fiksi novel. Kalau sinopsis itu sebetulnya sudah singkatan dari cerita novelnya. Namun ketika kita ikhtisarkan, coba kita lihat bagaimana hasil ikhtisarnya. Hasil ikhtisarnya jauh lebih singkat dan jauh lebih padat. Inti dari inti cerita yang tadi tertulis. Jadi sumber contoh yang kita buat kali ini kita ambil dari blognya Mbak Yasinta. Kalau kalian mau menulis hasil karya orang lain, kalian harus cantumkan siapa sumber datanya. Kalau tadi kita belajar ikhtisar dari buku fiksi atau karya fiksi novel, kali ini kita belajar ikhtisar dari buku non-fiksi atau karya non-fiksi. Saya ambil dari artikel jurnalis yang dimuat dalam Kompas tanggal 5 Agustus 2012.
yang berjudul Tradisi Buka Puasa Bersama yang ditulis oleh Gunawan. Coba kita lihat bagaimana hasil ikhtisarnya. Nah, kalian dapat membacanya bahwa hasil ikhtisar adalah inti dari inti apa yang kalian baca. Inti dari teks yang sudah kalian baca, tanpa memikirkan urutan dari pengarang aslinya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Apabila ada yang kurang jelas atau kalian kurang memahaminya, kalian dapat bertanya langsung kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalian. Tugas kali ini adalah ada 5 tugas. Yang pertama merangkum, yang kedua cari dan tulislah berita di koran seperti contoh yang sudah saya contohkan. Kemudian buatlah ikhtisarnya. Selanjutnya cari dan tulislah sinopsis novel. Kemudian juga ikhtisarkan. Jadi sinopsis novel itu sudah singkat. Setelah kalian tulis, kalian ikhtisarkan untuk lebih singkat lagi. Terima kasih, selamat mencoba. Alhamdulillah telah selesai materi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses. Jangan lupa taati aturan protokol kesehatan. Bye. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oh iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.